Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu lagi di program Gemar Gereja GSCA Peniel Surabaya dan cabang Kemendung, cabang Anugerah Kemendung. Dan pada saat ini hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. Saya diberkati firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang 139 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mengendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ayat 10, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. 11, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang melingkupiku menjadi malam. 12, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Puji nama Tuhan, saudara. Pada saat ini, bahwa di dalam kehidupan kita, masa-masa sekarang banyak hal yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita sangka-sangka, itu terjadi di sekeliling kita. Tetapi di dalam firman Tuhan ini menggambarkan bahwa Raja Daud pada saat itu bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah turut bekerja di dalam segala masalah. Di ayat yang ke-6 itu dikatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, bahwa di dalam kehidupan orang yang percaya, kadang-kadang kita dihadapkan dengan satu masalah, terutama saat masa-masa sekarang, semuanya dirundung ketakutan, semuanya dirundung merasa takut dan merasa bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak. Tetapi firman Tuhan dikatakan di ayat yang ke-6 ini, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Apa yang dikatakan pengetahuan? Banyak hal yang Allah tunjukkan, mujizat, perkara-perkara yang ajaib, terlalu banyak ya saudara. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Pekerjaan Allah, cara tangan Allah menolong seseorang, itu tidak bisa kita pikirkan dengan nalar pikiran kita. Ya, saya percaya bagaimana kehidupan saya pribadi, keluarga saya, Allah juga turut campur tangan, memberikan kesembuhan buat istri saya, memberkati hidup saya. Mungkin dipikir-pikir dengan masa-masa pandemi ini, ya, apa yang harus kita lakukan? Gak lain kita hanya mendekatkan diri pada Tuhan. Kita berseru, kita hanya berserah penuh pada Tuhan. Dengan mengikuti prokes saat ini, peraturan-peraturan yang ada, kita tetap minta perlindungan Tuhan. Secara pribadi saya sendiri banyak bertemu dengan orang-orang di luar sana, ya, berinteraksi dengan orang-orang di luar sana dalam pekerjaan. Nah, bagaimana saya hanya menyerahkan diri pada Tuhan. Saya hanya berserah penuh pada Tuhan. Karena saya tahu sebatas apapun kemampuan kita, pakai masker atau apapun, kalau Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, ya pasti terjadi. Pakai masker, perlindungan, satu hikmat yang Tuhan berikan, kita lakukan dengan baik. Yang terutama kita minta perlindungan Allah, penyertaan Allah sebelum kita melangkah keluar. Saudara, karena masa-masa sekarang semuanya pada ditakutkan. Bahkan sampai kita berinteraksi dengan seseorang, rasa-rasanya kok sepertinya jaga jarak. Nah, kesannya seperti itu. Tetapi itulah masa-masa sekarang. Dan semua kegenapan firman Tuhan ini mulai tergenapi. Tapi saudara jangan takut, bahwa penyertaan Allah itu tetap ada di dalam kehidupan orang-orang yang setia. Di mana aku dapat pergi menjauhi rohmu, di mana aku dapat lari dari hadapanmu. Kita saudara, kalau ketika kita sudah dekat pada Allah, kita tidak akan bisa menjauh.
Allah itu menyertai. Di dalam firman Tuhan pun dikatakan, mendekatlah pada Allah, maka Allah akan mendekat. Kalau kita semakin jauh daripada Tuhan, Allah pun merasa seakan-akan kita jauh daripada Allah. Allah sebenarnya membiarkan ketika kita jauh, dilihat aja sama Tuhan. Tetapi coba kita mau mendekat pada Allah, maka Allah akan mendekat pada diri kita. Ya. Di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan kita, boleh saya katakan, siapa sih yang butuh Tuhan pada kita atau kita butuh pada Tuhan? Saya nilai kebanyakan kita yang butuh sama Tuhan. Tuhan hanya melihat apa yang pada saat ini kita butuhkan, pertolongan apa. Bahkan di dalam pikiran kita, sebelum kita berpikir, sebelum kita cerna apa yang kita lakukan, Tuhan sudah mengerti. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin akan mengalami kejadian ini, mungkin akan mengalami kejadian ini, ya kita jalani aja. Kita bersyukur, ya, bersyukur dalam segala apapun. Satu perkara bahwa penyertaan Allah ada buat orang yang setia pada Tuhan. Saya katakan bahwa setiap kehidupan kita tidak pernah jauh daripada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ya, memang di sana sini sedang diribut-ributkan pandemi, corona semuanya. Sampai kita nggak bisa berpikir bagaimana cara kerja Allah menolong. Karena ditakutkan dengan banyak hal, ditakutkan banyak di sekeliling kita, ya. Bahkan sampai kita di gereja pun jaga jarak. Nah, memang saatnya sudah waktunya kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kegenapan firman Tuhan mulai sudah nyata. Dan masa-masa sekarang hanya orang-orang yang bertahan kepada Tuhan itu yang akan mengalami kemenangan. Hanya orang-orang yang selalu mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan itu yang akan menuai satu kemenangan yang luar biasa. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, intelektualnya sendiri, mengandalkan dengan kekuatannya sendiri atau kepintarannya sendiri, saya yakin dan percaya maka akan mengalami satu kekecewaan. Saya hanya berkata, berserah penuh pada Tuhan. Tuhan akan selalu campur tangan dalam segala perkara. Tetap jaga diri Bapak Ibu Saudara, waspada, pakai hikmat daripada Tuhan, taati semua peraturan. Karena pemerintah itu di dalam firman Tuhan pun kita harus taat dengan pemerintah yang ada. Pemerintah itu pun dari Allah sendiri. Bahwa ketika kita berada di dalam satu kepemerintahan, di dalam satu negara, itu ada pemerintahan. Firman Tuhan pun katakan kita harus taat pada kaisar, kita harus taat pada pemerintahan yang ada. Nah, kalau kita taat, maka segala sesuatunya Allah pun bela. Saya katakan, apa kita perlu takut? Kalau secara pribadi, lepas pribadi kita masih takut. Tapi kembali lagi, dengan fasilitas yang ada, masker atau apapun, kita bisa tetap berjalan, eksis dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Di dalam gereja, dimanapun jika Tuhan kehendaki. Untuk masa-masa sekarang, memang perlu kita selalu mendekat pada Tuhan. Puji nama Tuhan, saya merasa diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Allah senantiasa tidak pernah tinggal diam. Ya, penyertaan Allah itu senantiasa. Ayat yang ke-9 di situ katakan, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Berarti ini berbicara penyertaan Allah buat orang-orang yang selalu dekat pada Tuhan. Ya, kembali lagi saya katakan bahwa berkat pagi hari ini berbicara tentang penyertaan Allah buat orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara dalam nama Yesus. Bapak, kami bersyukur saat pagi hari ini jika Tuhan sudah memberkati di dalam Mazmur pasal 139 ini, ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan, keajaiban-keajaiban apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Satu perkara, kami hanya berserah penuh pada Tuhan, kami hanya pasrah pada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah memberikan rancangan kecelakaan. Tuhan akan senantiasa melimpahkan rancangan damai sejahtera buat kami semuanya. Di dalam usaha kami, di dalam setiap langkah hidup kami, di dalam penyertaan Allah terhadap kehidupan kami sekeluarga. Semuanya orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau, Tuhan tetap pernah tinggalkan. Dalam pekerjaan apapun, Tuhan
Mari Roh Kudus senantiasa menyertai. Ketika kami jauh daripada Tuhan, Roh Kudus ingatkan. Ketika kami lalai, Roh Kudus ingatkan. Ketika kami sedang melakukan apapun, senantiasa Allah sendiri yang menyertai. Roh Kudus yang membentengi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Gereja Surabaya Peniel, GSJA Peniel Surabaya, dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung. Kami serahkan semua seluruh jemaat yang ada. Tuhan senantiasa memberkati. Kami serahkan semuanya Tuhan. Kami percaya atas berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.